Halo pemirsa, langsung dari studio Idea Channel Bursa Efek Indonesia. Saya Devisan Oval hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di ideachannel.com. Ya, pemirsa, Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan terhadap stok bahan pokok dan penting atau Bapokting untuk antisipasi melonjaknya permintaan akibat penyebaran COVID-19 atau Corona. Polri meminta asosiasi pedagang untuk membatasi pembelian. Dalam menjalankan upaya ini, Satgas Pangan Polri mengirimkan surat pada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pusat Koperasi Pedagang Pasar, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dan Induk Koperasi Pedagang Pasar. Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan komoditas pangan lainnya, Satgas Pangan Polri meminta pada organisasi untuk membatasi pembelian yakni beras maksimal 10 kg, gula maksimal 2 kg, minyak goreng maksimal 4 liter, dan mie instan maksimal 2 dus. Kasatgas Pangan Polri Brigadir Jenderal Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, pembatasan pembelian ini dilakukan Satgas Pangan Polri bersama dengan pemangku kebijakan terkait untuk mendukung program gugus tugas percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Di samping itu, Satgas juga mengupayakan agar distribusi berjalan lancar. Dengan upaya tersebut, stok pangan diprediksi aman hingga bulan Ramadan yang akan tiba dalam 1 bulan ke depan. Satgas akan langsung turun tangan jika ada pembelian yang melonjak secara signifikan. Berbagai sumber, Idea Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, kebijakan pembatasan pembelian bahan pokok terkait juga dengan mengatur pasokan di tengah sebaran wabah virus corona. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Idea Channel, ada Bapak Hermanto Siregar yang merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Pengamat Pertanian IPB. Kita akan langsung sapa saja Pak Hermanto, apa kabar Anda Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hermanto sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Di tengah mewabahnya virus corona, Pak Hermanto pemerintah berusaha untuk mengendalikan terutama dari pasokan pangan ini. Kebijakan yang diberlakukan untuk 4 kebutuhan pokok ini pembelian dibatasi, ada beras, gula, kemudian juga ada minyak goreng, kemudian juga ada mie instan dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian bahan pokok ini di tengah perkembangan kondisi yang terjadi saat ini? Ya, COVID-19 ini adalah merupakan satu goncangan ataupun ketidakpastian yang membuat semua pihak was-was, termasuk diantaranya adalah para konsumen. Karena apa? Karena memang bahan-bahan pangan pokok yang tadi disebutkan itu semuanya juga ada keterbatasan. Kewaspadaan atau was-was tadi terkait dengan lancar tidaknya distribusi daripada bahan-bahan pokok tadi, ya, sehingga ada kecenderungan apabila tidak di-manage dengan baik dengan menginformasikan akan ada suatu kebijakan yang bisa menstabilkan, cenderung konsumen itu akan memborong atau melakukan rush buying atau bahkan panic buying. Jadi mengantisipasi itu adanya pengumuman bahwa masing-masing tadi dibatasi 10 kilo, 2 kilo, dan sebagainya tadi, itu menunjukkan pada masyarakat ya, bahwa oke, Anda boleh beli tetapi dengan batasan. Bagi si pedagang sendiri dengan adanya hal tersebut, dia punya dasar. Saya bukan nggak mau jual lebih, tapi ini ada aturan yang berlaku. Baik, tapi melalui kebijakan ini menimbulkan spekulasi tidak ini Pak Hermanto, barang sudah mulai terbatas atau hanya sebatas antisipasi sehingga dikhawatirkan panik buying kembali terjadi. Dalam hal ini masyarakat sudah memahami begitu, bukan spekulasi, barang sudah terbatas dan kepanikan semakin bertambah dalam hal ini. Iya, ada yang berpandangan seperti itu, tapi menurut saya tanpa adanya suatu pengumuman, tentu saja demand itu bisa spikes ya, meningkat sangat tajam, dan peningkatan yang sangat tajam karena tadi rush buying atau panic buying itu sebetulnya yang mendorong harga menjadi sangat tinggi. Di sisi lain, di antara para retailer itu termasuk
Di antaranya mungkin ada juga yang punya niat kurang bagus, jadi dia akan melakukan penimbunan supaya dapat margin keuntungan. Tapi dengan dibatasi seperti ini, spikes tadi itu tidak akan terjadi. Bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir. Dan toh juga orang bisa beli, katakanlah hari ini dia bisa beli, besok dia bisa beli lagi gitu. Oke, baik. Kebijakan ini yang menarik adalah diberlakukan untuk sementara ya, untuk keempat kebutuhan bahan pokok. Ada beras di sana, kemudian minyak goreng, kemudian juga ada gula, kemudian juga ada mie instan. Kalau kita lihat per itemnya, Anda menilai Pak Hermanto, ini 4 item ini memang yang paling diburu oleh masyarakat sehingga kebijakan pemerintah untuk saat ini lebih fokus kepada 4 produk kebutuhan pangan ini. Sebetulnya yang menjadi prioritas adalah staple food atau pangan pokok. Pangan pokok kita adalah beras itu sendiri. Jadi 95% lebih masyarakat Indonesia itu bahan pokoknya beras gitu. Yang lain-lain itu adalah pelengkap atau lauknya. Tetapi tanpa adanya gula, tanpa adanya minyak goreng, ya itu agak mengganggu di dalam pola pangan daripada masyarakat kita. Demikian juga dengan mie instan. Mie instan ini sebetulnya kurang baik ya dari segi kesehatan, dan juga komponen impornya terlalu besar ya karena itu gandum. Tetapi itu sudah menjadi, bagus atau tidak, itu sudah menjadi staple food nomor 2 kita gitu. Idealnya memang harus ada juga sumber protein di situ, tetapi karena sumber protein ini share atau pangsa konsumsinya itu tidak sebesar daripada staple food yang tadi, maka itu dilepas saja di pasar. Tetapi menurut saya menjelang bulan puasa nanti, seperti daging ya, yang mana itu menjadi sesuatu yang pokok juga di saat bulan puasa, itu juga perlu diatur. Baik, tapi kalau untuk kebijakan untuk 4 bahan pokok ini sudah tepat dan menurut Anda? Kalau dalam menghadapi COVID-19 ini saya kira sudah cukup tepat. Bagaimana Anda melihat sejauh ini pengelolaan dari kebutuhan pangan untuk keempat jenis ini di Indonesia? Ya. Jadi di era-era seperti sekarang ini kita bisa katakan krisis lah ya. Yang paling penting itu sebetulnya adalah distribusinya. Karena kalau kita bicara produksi ya itu jauh di hulu dan itu periodenya tertentu, periode tanamnya, periode gilingnya, kecuali mie instan ya, dan minyak goreng yang anytime bisa diolah di pabrik. Tapi yang namanya beras, kita panen utamanya kan adalah sekitar Januari sampai April. Kemudian nanti bulan Juli dan Agustus. Jadi setelah April nanti kita tidak ada panen lagi setelah pertengahan April gitu ya. Artinya sekarang distribusi, pola distribusi termasuk di situ sistem logistiknya itu harus betul-betul dipastikan bagus. Nah, kemarin juga Presiden sudah cek ya di gudang Bulog ketersediaan tadi itu tidak bisa satu kali, menurut saya harus dicek terus, dan tidak hanya di Bulog tetapi sampai kepada pasar induk Cipinang, sampai kepada retailer. Pak Hermanto, menarik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba minta komentar juga atau pendapat atau pandangan dari pelaku industri retail di Indonesia terkait dengan kebijakan ini. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, bersama kami Marka Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kebijakan pemerintah melalui Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri yang meminta membatasi pembelian sejumlah bahan pokok mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah pihak. Hanya saja kebijakan pembatasan diharapkan akan menjamin ketersediaan pangan bisa terdistribusi dengan baik dan harga bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno kepada media mengatakan, apabila tujuan pembatasan ini adalah untuk menghindari penimbunan oleh oknum pelaku usaha, maka kebijakan ini dinilai merupakan hal yang positif. Namun dengan catatan, pembatasan ini akan menjamin bahwa ketersediaan pangan bisa terdistribusi kepada semua lapisan masyarakat dan dengan harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Di dalam pelaksanaannya, YLKI mengimbau agar Satgas Pangan Polri dapat melibatkan peran masyarakat dengan membuka akses poin pengaduan.
Sementara Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta kepada media mengatakan, intervensi dari pemerintah dengan mengeluarkan pembatasan pembelian membuat pengusaha retail memiliki landas untuk melarang konsumennya membeli dalam jumlah banyak, namun hanya untuk kebutuhan pribadi. Sebelumnya, Satgas Pangan Polri meminta kepada beberapa asosiasi pengusaha agar pembelian sejumlah bahan pokok dibatasi demi menjaga stok di tengah merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Bahan pangan yang dibatasi yaitu beras maksimal 10 kg, gula maksimal 2 kg, minyak goreng maksimal 4 liter, dan mie instan maksimal 2 dus. Surat tersebut ditujukan kepada ketua sejumlah asosiasi terkait. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, bagaimana pandangan industri retail terkait dengan kebijakan ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Roy Mande yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau disingkat dengan APRindo. Pak Roy. Selamat pagi, ya. Pak David. Ya, Pak Roy, bagaimana APRindo atau industri retail melihat kebijakan pemerintah terkait pembatasan untuk pembelian 4 bahan pokok ini, Pak? Ya. Kami pertama mengapresiasi kepada Satgas Pangan Mabes Polri yang sudah mengeluarkan pembatasan 4 produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan bahan pokok atau bahan pangan, setelah juga koordinasi intens bersama antara Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, dan APRindo, sehingga dikeluarkan surat edaran tersebut. Nah, surat edaran tersebut sebenarnya bertujuan untuk satu, bagaimana memberikan kepastian pasokan yang merata bagi seluruh konsumen masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia, sehingga ketersediaan tetap terjaga, kemudian tetap dapat dibeli maupun juga dikonsumsi oleh seluruh masyarakat konsumen Indonesia. Kemudian yang kedua, tentu maksud tujuan utama adalah memastikan dalam situasi seperti ini COVID-19 untuk tidak ada spekulan atau oknum yang bermain-main dengan situasi seperti ini dengan memborong atau membeli sebanyak-banyaknya, kemudian menimbun dan akhirnya dilakukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Dan yang ketiga, maksud tujuan surat ini jelas menyatakan untuk tidak usah panik, tidak untuk tetap belanja wajar, normal, karena semua juga sudah diawasi oleh Satgas. Iya. Dan ini menjadi penting untuk juga memastikan bahwa semua toko retail modern, anggota-anggota APRindo, jelas dimonitor dan diawasi oleh Satgas Pangan. Baik, Pak Roy. Sehingga kita dapat melakukan layanan penjualan yang terbaik bagi konsumen secara merata. Pak Roy, ini juga merupakan acuan, Pak, bagi retail atau mungkin bisa dikatakan juga dasar hukum untuk melarang konsumen membeli produk tersebut dalam jumlah yang banyak. Iya, jelas. Poin ketiga tadi adalah karena kita sudah dalam pengawasan dan juga monitor Mabes Polri dalam hal ini Satgas Pangan yang meletakkan seluruh jajarannya pada retail modern baik yang berseragam maupun tidak berseragam. Tentunya ini menjadi bagian yang terkait untuk kami menegur atau mengawasi dikala ada kemungkinan belanja-belanja yang berlebihan yang belum kebutuhan atau bukan sebenarnya kebutuhan, tapi memang dengan suatu maksud tujuan tertentu yang bersifat spekulan. Baik. Nah, ini tentu kami akan lakukan dan sekaligus berkoordinasi dengan Satgas Pangan yang sudah berada pada toko-toko retail modern anggota APRindo, memastikan bahwa semua yang berkaitan dengan perdagangan, konsumsi, masyarakat dapat aman dan terjamin. Ya, tadi Anda katakan sudah disosialisasikan kepada para anggota dari APRindo. Ini nanti penerapannya, prosedurnya di lapangan seperti apa ini? Ya, prosedurnya tentu kita melewati satu prosedur koordinasi. Jadi bila masyarakat konsumen yang berbelanja normal, wajar, ya tentunya ini menjadi bagian kami hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Tapi dikala adanya tendensi bahwa pembelian yang sangat berlebihan oleh 1, 2 orang, 3 orang atau oknum ataupun yang bersifat spekulan, kami akan koordinasi dan segera berkomunikasi dengan Satgas yang siap dan standby. Saat ini juga mengawasi apa yang terjadi di toko-toko retail modern kami sehingga dapat diambil tindakan tentunya. Dan ini sudah berlangsung, sudah berjalan sehingga diharapkan tidak terjadinya pembelian-pembelian yang bukan kebutuhan atau yang memang bersifat spekulan. Yang memanfaatkan suasana situasi ini. Pak Roy, itu memang dari sisi pengawasan, tapi ketika salah seorang konsumen melakukan pembelian, tapi masih dalam jumlah yang wajar, Pak Roy. Tapi ketika pembelian ini dilakukan berkali-kali dengan jenis barang yang sama, atau memang terutama untuk keempat bahan ini? Ya, kalau memang mau didetail, ya namanya spekulan banyak cara yang mereka dapat lakukan atau yang namanya creativity, baik yang positif maupun yang negatif juga tentunya bisa saja berkembang. Tapi minimal kita meminimalisir. Ya, kalau mau menghilangkan apapun situasinya dalam kondisi seperti ini tentunya tidak mudah, tetapi meminimalisir hal serupa hal yang tadi disebutkan Pak David untuk tidak terjadi pada toko retail modern, karena kita retail modern ini kan public center, ya, di mana kunjungan masyarakat konsumen itu tidak mungkin kita tanyakan sebelum mereka masuk apakah mereka akan menimbun atau mereka akan membeli secara kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi tentunya kita welcoming saja, memang kami hadir untuk welcoming, memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen. Tapi ini sudah ada surat edaran ini yang memastikan bahwa monitoring dari Satgas Mabes Polri sudah berjalan dan koordinasi intens berlangsung terus-menerus dalam menghadapi situasi seperti ini. Baik, Pak Roy, di luar dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, kita ingin juga tahu bagaimana stok bahan pangan, terutama untuk keempat bahan pangan yang dibatasi ini dari industri retail sampai sejauh ini, terutama juga jelang Ramadan nanti. Iya, sebenarnya untuk kondisi pasokan atau stok itu cukup terpenuhi untuk barang-barang kebutuhan masyarakat, baik pangan, non-pangan, fast moving atau slow moving, apa yang ada pada semua toko retail modern. Kalaupun ada 1, 2, atau 3 barang yang memang saat ini sedang dalam proses produksi atau proses pengiriman, distribusi oleh logistik kepada distribution center dari para retail, itu hanya bicara mengenai waktu saja. Artinya komunikasi intens dan koordinasi intens sudah dilakukan oleh Aprindo kepada para produsen, distributor, dibantu dan bersama-sama tentunya dengan Kemendak dan juga Satgas untuk memastikan supaya produsen dan distributor juga pasti untuk mengirimkan stoknya, tidak bermain atau tidak menghambat, tidak menimbun, tidak menunda-nunda produk-produk tertentu yang kita bicarakan, misalnya gula, kemudian juga bawang putih, bawang bombay, ini semuanya dalam kaitan proses yang sedang berjalan. Artinya ini Pak Roy, stok ini mencukupi untuk menghindari spekulasi kebijakan ini diberlakukan karena stok sudah mulai terbatas. Untuk 1, 2, 3 barang saja. Tapi untuk yang lain semuanya dipastikan dapat terpenuhi karena memang di distribution center kami sudah punya reserve stock. Ya, apalagi mau menjelang memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah menyiapkan koordinasi sedemikian rupa dengan produsen, distributor untuk menyiapkan reserve stock dan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berkonsumsi dengan wajar dan normal. Pak Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Roy, di IDX Channel.
Terima kasih Baik. Pak David. Terima kasih. Ada Pak Remande, merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hermanto Siregar terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian bahan pokok. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pembatasan pembelian kebutuhan pokok ini. Kebutuhan pokok apa saja? Anda pernah saksikan juga di layar televisi Anda, di antaranya adalah beras, pembelian maksimal 10 kg, kemudian juga ada gula, pembelian maksimal 2 kg, minyak goreng, pembelian maksimal 4 liter, mie instan, pembelian maksimal 2 dus ini. Ya, ini dia pembatasan pembelian kebutuhan pokok. Mungkin saja Anda untuk hari ini dan beberapa waktu ke depan berniat untuk membeli keempat kebutuhan pokok ini, mungkin saja bisa menjadi referensi. Pembatasan pembelian kebutuhan pokok sudah diberlakukan oleh pemerintah. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba flashback ini. Barang sasaran aksi panic buying di Indonesia akibat wabah corona. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Indonesia dinyatakan positif corona. Barang-barang apa saja yang paling diburu? Di antaranya adalah masker, kemudian juga ada kebutuhan sembako, kemudian juga ada hand sanitizer. Ya. Untuk stok sabun pencuci tangan di toko-toko langsung habis, sementara sembako, pasar tradisional dan supermarket langsung diserbu oleh warga. Kemudian toko-toko masker diserbu warga, baik online dan konvensional dengan harga yang mahal. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga negara-negara yang mengalami panik buying karena wabah corona. Ternyata kondisi ini tidak terjadi di Indonesia, namun di beberapa negara lain yang sudah dinyatakan positif corona juga mengalami kondisi yang sama. Kita lihat di Australia, pemirsa, di mana pedagang besar di Australia memberikan batasan ketat pada pembelian tisu toilet terkait panik buying karena ketakutan akibat virus corona. Sementara di Italia, seperti bahan makan, daging, roti, dan pasta tidak tersedia di beberapa toko karena konsumen menunggu dalam antrian panjang untuk persediaan. Keterbatasan stok di Italia. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Masih dari negara-negara yang mengalami panik buying. Selain dari beberapa negara tersebut, ada juga Jerman, pemirsa, terjadi kenaikan pembelian bahan makanan dan makanan kaleng di seluruh negara ini. Sementara Singapura dan Hong Kong, selain masker, barang yang paling banyak diburu adalah tisu toilet dan cairan pembersih tangan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga penyebab harga pangan melambung jelang Ramadan. Ini merupakan kondisi yang terjadi setiap tahun di jelang Ramadan. Ini dirangkum oleh tim redaksi kami dari berbagai sumber. Yang pertama adalah pemerintah dinilai tidak siap, terlambat menyiapkan stok bahan pokok yang masih sangat bergantung pada produk impor. Kemudian dari faktor alam ini, cuaca yang tidak menentu, yang menyebabkan bahan pangan harus mundur 1 hingga 2 bulan untuk posisi panen raya. Sementara juga dari rantai distributor, distribusi bahan pokok hingga ke pasar masih memakan waktu dan proses yang cukup panjang, di mana proses ini juga sering diseling mainan tambal harga dari para pelaku. Nanti kita akan coba bahas bersama dengan Pak Hermanto. Kita beralih ke slide selanjutnya. Masih dari penyebab harga bahan pangan melambung jelang Ramadan, spekulan, kemudian juga ada faktor permintaan dan juga penawaran. Ya, grafis selanjutnya, pemirsa, dari slide yang selanjutnya, masih dari penyebab harga pangan melambung, ada spekulan, kemudian juga ada faktor permintaan dan penawaran. Ya, ada spekulan, kemudian juga faktor permintaan dan penawaran. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga grafis yang kelima, rawan pangan jelang Ramadan. Ini untuk produk apa saja yang kelangkaan yang biasa terjadi atau kenaikan harga yang terjadi ketika menjelang Ramadan. Untuk produk-produk apa saja? Ke grafis selanjutnya. Ada bawang putih di sini, kemudian juga ada daging sapi atau kerbau. Kemudian juga di grafis selanjutnya nanti juga akan kami tampilkan ada juga gula, pemirsa. Untuk bawang putih, stok bawang putih saat ini
dengan kebutuhan bulan merata, di mana Kementerian Perdagangan baru menyetujui impor 34.825. Nah, ini untuk gula pemirsa, di mana musim giling tebu diprediksi mundur dari Mei menjadi Juni akibat kemarau panjang di 2019 lalu. Ini ternyata berdampak atau mempengaruhi dari rantai distribusi di 2019. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hermanto Siregar yang merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Pengamat Pertanian dari IPB. Pak Hermanto, kita lanjutkan kembali dari informasi grafis yang sudah kita sampaikan tadi, Pak, dari sisi pengelolaan kebutuhan pangan di Indonesia sampai sejauh ini. Dari sisi distribusi tadi juga sudah kita tampilkan juga, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sisi distribusi sebenarnya seperti apa, Pak, untuk kondisi terkini di Indonesia? Sisi distribusi relatif oke, saya kira. Jadi apalagi dengan adanya infrastruktur ya yang sudah cukup bagus, kelancaran distribusi sudah kita lihat. Yang jadi persoalan memang adalah pada perilaku orangnya, ya. Perilaku orangnya, terutama pedagang lah gitu ya. Memang tidak semua ya, banyak juga yang bagus, tapi ada 1-2 yang memang cenderung melakukan penimbunan. Dan itulah tadi pentingnya ada Satgas Pangan itu mengeluarkan aturan tadi ya, bahwa tidak boleh menimbun, kemudian dari sisi konsumen dibatasi pembeliannya. Kemudian nomor 2 yang tak kalah penting itu adalah dari sisi supply-nya sebetulnya. Sisi supply ini maksudnya begini, apabila pasokan kita memadai untuk produk tertentu, katakanlah tebu sebagai contoh, gula ya, maka sebenarnya kita kan tidak tergantung pada impor. Nah, adanya ketergantungan pada impor, karena impor itu juga membutuhkan waktu ya, kita pesan sekarang tidak langsung bisa masuk barangnya kan, per 1-2 bulan. Itu juga menciptakan suatu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu juga bisa dimainkan sehingga harga meningkat. Begitu juga dengan daging sapi atau kerbau dan bawang tadi. Bahkan katakanlah tadi dikatakan tebu itu karena musim giling gula, karena musim giling tebunya mundur 1 bulan. Saya kira walaupun musim gilingnya tepat pun produksi kita memang di bawah daripada konsumsi gitu. Okay. Karena itulah ke masa menengah dan jangka panjang ya, produksi itu harus bisa ditingkatkan ya. Beras agak oke ya, tetapi sebetulnya lebih bagus kita memproduksi sampai jumlahnya itu melebihi kebutuhan ya. Lebih bagus surplus, karena kalau surplus kan bisa kita stok, bisa kita ekspor daripada pas-pasan seperti sekarang ini ya. Demikian juga untuk ternak tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi stakeholders pengambil kebijakannya. Kalau ada suatu kebijakan yang seperti tadi ya, 10 kilo, 2 kilo, 4 liter, 2 bungkus gitu ya, untuk beras, gula, minyak goreng dan mie instan, kalau nanti terjadi pelanggaran, itu harus jelas juga. Oke, nah ini Pak, yang kita akan tekankan nanti di segmen selanjutnya, bagaimana pelaksanaan di lapangan ini. Jangan hanya sekedar himbauan saja, tapi lebih kepada ada juga sanksi yang akan diberikan, kemudian pengawasan yang lebih ketat, sehingga kondisi-kondisi ini bisa diminimalisir. Kita akan jeda kembali, Pak Hermanto, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan menekan harga pangan akibat virus corona, Perumbulok melakukan operasi pasar di beberapa titik di Jakarta dan seluruh Indonesia. Bulog memastikan stok pangan khususnya beras masih aman dan tersedia sebanyak 1,5 juta ton. Untuk mengatasi masalah kenaikan harga akibat isu virus COVID-19 yang juga memastikan stok pangan tersedia, Perumbulok melakukan operasi pasar di sejumlah titik di Jakarta dan seluruh Indonesia. Di Jakarta, Bulog melakukan operasi pasar di Pasar Impres Kramat Jati, Jakarta Timur, serta di Pasar Cempaka Putih. Dalam operasi pasar ini, Bulog menyediakan beras kualitas medium dengan harga yang murah, serta gula dan beberapa bahan pokok lain seperti terigu serta minyak goreng dengan harga murah.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triwahyudi Saleh mengatakan masyarakat tidak perlu panik dan lakukan panik buying karena Bulog menjamin stok pangan aman, terutama stok beras yang mencapai 1,5 juta ton untuk seluruh Indonesia. Kami yakinkan bahwa per masyarakat stok Bulog saat ini cukup di seluruh Indonesia, itu sekitar 1,5 juta ton, dan kami akan segera menyerap lagi hasil panen dari petani itu sekitar bulan akhir Maret dan juga April. Kami punya target 1,2 juta ton. Jadi saya yakinkan bahwa stok untuk beras sangat aman, sehingga masyarakat tidak perlu panik, dan juga yakinkan bahwa seluruh stok yang ada di seluruh Indonesia ini sudah ready. Di sisi lain, Perum Bulog berencana menyerap panen di akhir Maret hingga awal April mendatang untuk menjaga stok pangan. Rencananya Bulog akan menyerap 1 juta ton gabah untuk diolah menjadi beras agar menjaga stok pangan di tengah masa darurat COVID-19. Dari Jakarta, Muhammad Tolga, IDX Channel. Ya, pemirsa, bagaimana pandangan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian bahan pokok ini? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri yang merupakan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau DPP IKAPI. Pak Abdullah. Ya, selamat siang Bang David. Ya, Pak Abdullah, bagaimana IKAPI menyikapi kebijakan pembatasan pembelian bahan pokok yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Tadi kami sudah berbincang dengan pelaku industri retail ini, Pak Abdullah. Sekarang kita minta tanggapan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Iya, memang untuk di pasar ya, pembatasan itu secara mandiri kami sudah sampaikan kepada pedagang untuk tidak menjual dengan kapasitas yang cukup besar. Karena berpotensi ada penimbunan, berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Maka kami mendorong agar pembatasan itu juga dilakukan. Walaupun saya harus akui bahwa kami akan sulit mengendalikan pedagang untuk membatasinya. Yeah. Secara manusiawi kami meminta kepada teman-teman pedagang memberikan menjual jenis barang dagangannya sesuai dengan keinginan pembeli, tetapi juga harus dibatasi. Kalaupun biasanya yang wajar 1-2 kilo silahkan saja, tetapi kalau harus diborong semua itu juga harus hati-hati. Ya, instruksi-instruksi begini, pemberitahuan seperti ini yang kami selalu komunikasikan lewat WhatsApp group, lewat edaran, lewat komunikasi yang terus kami bangun dengan paguyuban, ketua-ketua paguyuban, dan atau pedagang langsung. Nah, memang saya harus akui bahwa pembatasan yang dilakukan di retail modern itu berbeda dengan pembatasan yang dilakukan di pasar tradisional. Iya. Karena memang jenis dagangannya berbeda, dan tahapannya juga berbeda, pembeliannya juga berbeda. Karena mereka secara langsung ya, kalau di retail kan bisa diingatkan, kalau di pasar mungkin bisa, tetapi jenis dagangan lain agak sulit. Gitu Bang. Baik, tapi bagaimana IKAPI meminimalisir hal ini, Pak Abdullah? Dari awal kami sudah sampaikan kepada pedagang, bahwa terus kami ingatkan melalui surat edaran atau melalui komunikasi dengan kepala-kepala pasar ya, kami selalu ingatkan untuk tidak menjual kepada pembeli dengan kapasitas yang besar. Karena ini cukup resiko penimbunan yang pertama, yang kedua resiko pemanfaatan ya, untuk dimanfaatkan oleh mereka, dijual kembali untuk kepentingan pribadi. Baik, ini artinya ada dua momen ini Pak Abdullah, di tengah dari wabah virus corona, kemudian 1 bulan ke depan kita juga akan memasuki bulan Ramadan ini, di mana kebutuhan mengalami peningkatan dan kenaikan harga juga biasanya terjadi di momen-momen seperti ini. Betul. Kalau kita catat ya, dari beberapa komoditas, memang yang cukup santer dari beberapa minggu ini, itu adalah komoditas yang berpengaruh langsung terhadap isu corona ya, COVID-19 yang sekarang terjadi, seperti jahe, kunyit, bawang bombay ya, itu
secara langsung terdampak. Tetapi untuk gula pasir, bawang putih, dan cabai rawit merah itu memang sepenuhnya karena stok ya. Iya. Kalau kami melihat 2-3 hari terakhir, memang ada kenaikan cukup lumayan, 30-35%. Walaupun sekarang hari ini sudah mulai sedikit normal ya, tetapi memang ada upaya pembelian masyarakat datang ke pasar. Ini juga kami terus berikan masukan bahwa jangan sering-sering melakukan belanja ke pasar, sewajarnya saja seperti biasa, jangan membeli dengan yang besar juga. Ini juga kami berikan himbauan ini juga kami share ke semua teman-teman media agar juga bisa dibaca untuk mengantisipasi banyak hal ya, termasuk harga dan penyebaran virus. Oke, untuk persiapan stok ini, Pak Abdullah dari IKAPI menyambut Ramadan di tahun ini, apakah sudah dilakukan persiapan, Pak, atau prosesnya masih berlanjut sampai saat ini? Prosesnya masih berlanjut sampai saat ini. Kami memang agak berbeda ya koordinasi dengan Kementerian Perdagangan di waktu periode yang lalu dan sekarang. Sekarang memang agak lebih sulit. Kami berikan masukan lewat surat juga banyak tidak direspon, sehingga faktanya harga sekarang memang sulit untuk menentu, nggak seperti yang dulu ya. Pak Abdullah, kesulitan apa yang dihadapi? Yang pertama pasokan, seperti gula pasir, bawang bombay, bawang putih. Ini pasokannya tidak sesuai harapan kita. Memang ada dengan alasan corona, ada ada kesulitan impor atau terlambat impor. Tapi sesungguhnya memang kalau kami lihat kementerian belum siap. Harusnya ada grand design, grand strategi yang memang disiapkan untuk menghadapi momen-momen hari raya besar atau panen yang terlambat seperti gula. Ya. Kondisi ini terjadi setiap tahun atau ini tergantung pemegang kebijakan ini, Pak Abdullah? Tergantung pemegang kebijakan. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin terganggu, tapi tidak selama ini. Nah, ini cukup lama memang. Harga cukup tinggi, khususnya beberapa komoditas yang memang kita produksi sendiri, seperti cabai. Cabai ini tingginya cukup lama. Baik, apakah kondisi ini juga didukung dengan adanya virus corona, Pak Abdullah? Di beberapa komoditas memang langsung akan didukung virus corona ya, seperti jahe, kunyit, temulawak, itu diserbu oleh masyarakat karena memang isu yang terus berkembang soal corona. Dan beberapa komoditas lain memang karena alur pangan kita yang belum siap. Baik. Pak Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel, Pak Abdullah. Baik, terima kasih Bang Des. Oke, terima kasih dan semoga kebijakan ini bisa diterapkan dan kenaikan harga terutama di pedagang pasar Indonesia bisa diminimalisir dan tidak memberatkan kepada masyarakat. Ada Pak Abdullah Mansyuri, merupakan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau DPP IKAPI. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hermanto Siregar. Di segmen selanjutnya kita akan lebih menekankan bagaimana pelaksanaan aturan ini di lapangan, kemudian juga dari sisi pengawasan dan juga sanksi yang diberikan. Tetaplah bersama kami, Bang Kerivi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kebijakan pemerintah untuk mendorong ketersediaan pangan dengan melakukan impor pangan dinilai belum memadai. Pengamat ekonomi menjelaskan langkah pemerintah tersebut belum menjamin ketersediaan pangan terdistribusikan meski telah mengimpor bahan pangan.
Solusi mengurangi dampak virus corona dengan melakukan impor pangan harus diperkuat. Pemerintah diharapkan mampu memperkuat koordinasi kebijakan dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok, mengingat negara pengekspor pangan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan Indonesia. Ekonom senior Indef Endi Srihartati menegaskan saat negara lain juga terancam akan virus corona, akan ada kemungkinan proses distribusi ekspor yang melambat dapat terjadi di negara asal pengirim barang. Sehingga pemerintah diminta untuk mendorong koordinasi antar daerah dalam mengamankan pasokan pangan. Bisa jadi impor juga belum tentu solusi yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Artinya belum tentu efektif dengan melihat peta perkembangan dari dunia menghadapi COVID-19 ini. Nah, artinya apa? Artinya sekarang diperlukan satu konsolidasi dan sinergisitas yang betul-betul terintegrasi. Saat ini pemerintah memastikan terdapat 3,5 juta ton stok beras kini tersebar di Perum Bulog. Sehingga pada akhir Mei 2020 akan terdapat stok beras sebesar 7,7 juta ton. Selain itu, pemerintah akan mendistribusikan gula sejumlah 20.000 ton dengan harga Rp10.500 per kilogram. Untuk stabilisasi harga daging, pemerintah juga akan segera merealisasikan rencana impor daging kerbau sebesar 170.000 ton dan daging sapi sejumlah 120.000 ton. Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hermanto Siregar, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Pengamat Pertanian IPB. Pak Hermanto, kebijakan pembatasan pembelian bahan pokok, kita tidak ingin ini hanya sekedar himbauan saja. Anda melihat bagaimana supaya ini efektif di lapangan, implementasinya, kemudian juga dari sisi kebijakan ada sanksi mungkin, atau mungkin juga ada opsi dibuka pos pengaduan dalam hal ini? Ya. Jadi kalau dari sisi retailer, pedagang, memang harus ada satu sanksi yang jelas dan itu betul-betul ditegakkan, dijalankan. Kalau dari konsumen, memang itu agak sulit ya. Tapi yang harus banyak dilakukan itu adalah himbauan atau moral suasion, bahwa dia tidak bisa egois sendiri, memborong dan sebagainya, karena pada dasarnya semua juga butuh gitu. Kemudian tapi harus ada juga sesuatu yang dilakukan, katakanlah satu sanksi, misalnya kalau dia ketahuan maka tidak boleh lagi beli dalam beberapa waktu, umpamanya seperti itu. Ya, kemudian perlu ada pos pengaduan. Bisa saja seseorang itu bisa berkali-kali beli lewat jalur belakang misalnya, kan konsumen yang lain dia bisa tahu, itu dia bisa adukan misalnya ke Satgas tadi itu gitu. Tapi esensinya adalah masih lebih baik ada satu kebijakan dibandingkan tak ada kebijakan sama sekali. Memang kalau di dalam teori pembatasan seperti ini disebut rationing. Rationing itu memang cenderung meningkatkan harga. Tetapi apabila tidak dilakukan di era seperti ada dua shock ini ya, satu adalah COVID-19, satu lagi adalah menjelang puasa, itu akan lebih tinggi lagi kenaikannya ya. Jadi bagaimana membuat efektif itu tadi. Nah, dari sisi pemerintahnya sendiri perlu sekali untuk senantiasa memberikan informasi secara terus-terusan. Kalau perlu 3-4 kali sehari bahwa kita punya katakanlah stok berapa banyak gitu. Itu perlu diketahui. Kalau umpamanya pedagang tahu kita ternyata stok sudah masuk atau banyak, mereka kalau mau nimbun untuk apa menimbun, bentar lagi juga stok atau pasokan akan banyak. Oke, kita masih punya satu segmen lagi Pak Hermanto. Di segmen terakhir nanti kita akan lebih fokus kepada pengelolaan pangan di Indonesia, permasalahan apa yang terjadi, kebutuhan impor dari tahun ke tahun meningkat, keterbatasan lahan juga terus terjadi ini. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Hermanto. Waktu kita cukup terbatas nih Pak. Di segmen ini kita akan coba bahas permasalahan pangan di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Saya masih ingat flashback beberapa waktu yang lalu, Indonesia dikenal dengan negara agraris, kemudian juga swasembada pangan, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga dunia. Tampaknya
Kondisi ini sulit terulang sepertinya, Pak. Permasalahan apa yang terjadi untuk kondisi pangan di Indonesia? Ya, khusus pertanian ini input utamanya itu kan lahan. Di manakala lahan itu menyusut karena terkonversi, katakanlah di Pulau Jawa ya sebagai sentra produksi utama untuk beras, banyak dikonversi menjadi rumah, menjadi pabrik ya. Sementara di luar Jawa kita lambat untuk mencetak sawah baru, otomatis produksi itu kurang berkembang dibandingkan dengan penduduk yang terus bertambah. Nah, itu satu, sehingga ya mau tidak mau harus impor. Karena kalau pemerintah tidak impor, walaupun akhirnya nanti dibilang wah ini apa-apa impor gitu ya, itu yang rugi adalah konsumen sendiri karena harga tinggi. Di lain sisi di sentra-sentra produksi yang ada di luar Jawa, khususnya di Sumatera, sebagian di Sulawesi dan Kalimantan, lahan-lahan sawah itu malah dikonversi menjadi sawit misalnya ya, dan ini juga mengurangi potensi produksi yang seharusnya kita bisa dapatkan lebih gitu. Jadi Kementerian Pertanian hemat saya tidak bisa diam saja karena penduduk kita itu masih positif trennya, bertumbuh terus gitu, dan konsumsi per kapita beras kita juga masih cukup tinggi, barangkali nomor 2 tertinggi di ASEAN ya setelah Myanmar gitu. Jadi dia harus banyak juga cetak lahan sawah di khususnya di luar Jawa. Kemudian sambil masyarakat dididik untuk mengkonsumsi pangan pokok selain beras. Baik, kestabilan harga perlu dijaga juga tidak Pak? Ketika salah satu komunitas petani, kedelai misalnya, ketika harganya jatuh di pasaran akibat masuknya kedelai impor, petani juga enggan untuk bercocok tanam dengan jenis komoditas yang sama. Iya, kenapa harga itu harga kedelai dari luar itu lebih murah? Karena memang produktivitas dia lebih tinggi, sehingga unit cost dia dalam memproduksinya lebih rendah gitu ya. Jadi apakah kita akan langsung menyerah ya dengan itu? Ya, saya kira harus terus diupayakan ya dari kampus juga, kalangan kami itu terus juga melakukan penelitian agronomi itu ya, bagaimana supaya mempunyai produktivitas yang tinggi itu kedelai. Saat ini sudah ada beberapa yang produktivitasnya hampir menyamai gitu ya, tetapi kan namanya hasil penelitian kalau tidak ditunjang oleh kementerian ya akan susah untuk diterapkan gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk mengembangkan pertanian itu, karena pada dasarnya potensinya ada di kita untuk swasembada atau untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Baik, Pak Hermanto, ini terima kasih ulasannya. Pembahasan kita hari ini cukup menarik, mulai dari kebijakan, kemudian juga kondisi dari pangan Indonesia sampai sejauh ini, dan semoga bisa menjadi referensi ini Pak, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Hermanto, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Hermanto Siregar yang merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Pengamat Pertanian IPB, dan tadi kita membahas kebijakan pembatasan pembelian bahan pokok. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.